warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Lamidi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Lamidi. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Bapak, saya minta waktunya ini untuk melakukan beberapa pertanyaan atau wawancara dengan Bapak ini. Oke. Ya. Silahkan Pak Lamidi. Saya mulai Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus saya rasa ini, Pak Lamidi, terkait dengan masalah dilema etika dan bujukan moral. Bujukan moral ya. Iya. Ada dua sisi namanya kasus ya, tentu saja sebuah permasalahan-permasalahan, apalagi terkait dengan masalah dilema. Dilema ini boleh dibilang simalakama atau serba salah gitu ya. Iya. Serba salah ketika ada dua kasus, dua hal yang dua-duanya benar. Nah, ini kan dilematis, sangat sulit untuk diputuskan. Kemudian ada juga dua kasus, tetapi yang satu kelihatan benarnya kelihatan, ada yang salahnya kelihatan juga. Ini kan lebih mudah, saya rasa. Namun demikian, mengenai tingkat kesulitan dan kemudahan itu, ketika kita ingat tugas sebagai seorang pemimpin yang harus selalu mengingat tentang visi dan misi yang diemban. Yeah. Nah, itu fokusnya ada di situ. Kuncinya adalah visi dan misi, dan kemudian kaitannya dengan masalah integritas. Kalau integritas itu boleh saya bahasakan dengan bahasa saya takwa. Nah, ketika semua kita sandarkan pada dua hal itu, visi dan misi sekolah dan ketakwaan, maka kita akan mudah untuk menentukan hal ini mana nanti yang akan kita prioritaskan. Dua hal di antara kalau kedua-duanya yang benar, mana yang paling dekat dengan visi dan misi sekolah. Ada sebuah contoh dari teladan kami ya. Seorang teladan kami mendapatkan sebuah kasus. Yeah. Mendapatkan sebuah kasus, dapat laporan bahwa dia memperebutkan seorang bayi. Bayi tentu saja tidak bisa ngomong. Yang satu mengatakan, sayalah ibunya yang berhak mengasuh. Yang satu juga mengatakan, sayalah ibunya yang berhak mengasuh. Nah, teladan saya mengatakan, ketika ini saya tidak bisa memecahkan masalah, akan saya coba tes orang tua ini. Kalau begitu supaya kalian tidak berebut, saya belah saja bayi ini menjadi dua. Ketika ini diberikan pertanyaan begitu, yang satu, oke, supaya adil, ya belah saja. Maka orang yang mengatakan itulah orang yang tidak punya integritas, tidak punya moral. Maka dialah yang salah. Nah, di antaranya itu kita harus punya strategi bagaimana untuk memecahkan atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kembali pada integritas seseorang. Nah, menurut saya itu, Pak yang. Ya, jadi untuk dilema etika dan bujukan moral ini, titik beratnya ada di visi dan misi, Pak ya. Visi dan misi sekolah, dan juga kemudian integritas menilai integritas seseorang. Ya. Baik Bapak, selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke. Kelihatannya ketika kita mengatakan tadi itu bahwa ada dua sisi, visi dan misi serta integritas, ya. Maka
kita sudah punya saringan nih, punya saringan yang mudah, ya, yang mudah. Ketika kita punya dua pedoman ini, kita akan mudah mengatakan bahwa oh inilah yang saya prioritaskan karena ini adalah untuk menjalankan misi sekolah. Karena biasanya permasalahan-permasalahan itu dua-duanya benar, menginginkan menginginkan kemenangan, ya, menginginkan kemenangan, tapi ketika itu jauh dari nilai visi dan misi sekolah, maka itulah yang kita kalahkan. Nah, seperti itu langkah-langkah yang kita ambil. Iya Pak, berikutnya untuk langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Kalau di sekolah kami ini bukan saja sekedar memecahkan sebuah masalah, masalah-masalah yang dilematis, namun lebih ke arah menciptakan iklim atau suasana yang kondusif sehingga nantinya sebuah perjalanan panjang sekolah itu bisa lebih mudah, lebih mulus ketika semua unsur di dalam sekolah itu mendukung. Nah, iklim-iklim itulah nanti yang akan sebagai katalisator atau hal-hal yang mempermudah proses baik pelaksanaan pekerjaan atau permasalahan-permasalahan yang sering muncul terjadi. Karena semua tim yang ada, baik unsur guru maupun tenaga kependidikan, ketika sinergi, saling mendukung, saling mendorong, maka segala permasalahan mudah dipecahkan. Kemunculan masalah tentu saja tidak bisa dihindarkan, karena memang kehidupan itu adalah sebuah permasalahan. Maka yang kita inginkan masalah itu mudah untuk kita pecahkan secara bersama-sama dan bukan sekedar menggunakan tangan besi, tetapi memang semua akan merasa legowo, merasa tulus, ada ketulusan. Itu menurut hemat saya seperti itu, Pak Lamidi. Jadi tujuan dan langkah-langkah yang Bapak ambil dalam menyelesaikan masalah itu tentunya dilakukan secara kerjasama, Pak, ya. Kerjasama, kebersamaan, kemudian musyawarah bersama, ya Pak. Musyawarah. Ya. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya, Pak? Oke. Yang dimaksud dengan dilema etika tadi saya ulangi lagi, bahwa kasus ini kedua-duanya benar. Hanya di masalah etis saja, di masalah etikanya saja yang membuat antara keduanya menjadi harus kita pilih prioritas. Kita pilih prioritas. Jadi boleh diulangi lagi Pak Lamidi pertanyaannya? Oh ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Gitu? Efektif. Ya, efektif dalam pengambilan keputusan, Pak. Oke. Keputusan yang mudah, efektif dan berdampak baik bagi iklim sekolah itu adalah keputusan yang diambil secara bersama-sama, secara mufakat. Itu cukup efektif, bukan sekedar keputusan seorang kepala sekolah menjadi sebagai manajer saja, tetapi ini adalah merupakan aklamasi, jadi keputusan secara bersama-sama. Walaupun itu mungkin tidak bisa menjamin 100% orang senang, karena ini bukan menentukan senang tidak senang, tapi mengarahkan pada arah benar menuju visi misi sekolah atau tidak, gitu. Jadi itulah yang nanti kita ambil langkah sehingga perjalanan sekolah itu, perjalanan sebuah organisasi itu
menjadi lurus Ya. sesuai dengan arah dan tujuan. Betul. Seperti itu. Jadi memang biasanya dalam mengambil sebuah keputusan itu terkadang ada yang pro dan kontra juga, Pak ya. Ya, Ya. pasti. Ya. Tentu saja itu akan selalu terjadi dan itu adalah dinamika. Dan kita tidak perlu memikirkan yang kontra, yang kecil-kecil itu, kemudian mengacaukan tujuan utama kita. Utamanya, ya. Ya, jangan sampai kita ketika mengambil langkah terkacaukan untuk yang kecil-kecil. Maka itu ada yang namanya prioritas. Prioritas. Ya. Prioritas. Berarti yang tidak prioritas ya kita tinggalkan otomatis seperti itu. Mungkin dari Pak Malamidi sudah tadi menyampaikan beberapa pertanyaan, saya nyambung dari saya hal-hal yang selama ini yang mungkin Bapak dapatkan atau mungkin tantangan dalam mengambil suatu keputusan dalam dilema etika selama ini itu Pak seperti apa? Baik Pak Zainal, ini pertanyaan yang bagus sekali tapi susah dijawab. Jadi tentu saja tantangan ini memusingkan Pak ya. Tentu saja memusingkan. Tantangan yang utama adalah masalah komunikasi. Artinya komunikasi itu ketika saya menyampaikan argumen, menyampaikan isi pikiran saya, dari pihak lain itu tidak memahami secara bukan secara benar, tapi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi ada miskomunikasi diantaranya seperti itu. Ini tentu saja memerlukan sebuah kesabaran, kesabaran dan pengulangan, bahkan pengambilan strategi sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita ungkapkan, kita sampaikan, ini bisa sampai kepada yang bersangkutan. Tentu saja yang saya maksudkan ini adalah bukan kasusnya saja, tetapi personal yang mengalami kasus. Nah, di antaranya itu. Jadi intinya di situ yang paling sulit untuk kita selesaikan adalah ketika ada ketidaksambungan masalah komunikasi. Saya rasa itu yang masalah yang paling menantang tuh. Oke, jadi tantangan yang paling berat di sini masalah tentang komunikasi. Pak, ya? Antara semua lini Pak seperti semua itu, lini Pak, ya. Oke, mungkin pertanyaan yang selanjutnya Pak, misalkan Bapak mengalami suatu kasus, apakah kalau kasus dilema etika, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan itu atau pada saat mendapatkan kasus itu dilema etika itu langsung diselesaikan di tempat atau menggunakan prosedur yang ada Pak seperti itu? Baik Pak, hal ini menyangkut mengenai kebijakan dan langkah-langkah. Tentu saja per kasus, setiap kasus itu tidak sama. Ada yang cukup karena ini kita anggap kasus yang alot ya, mungkin 2-3 kali sudah selesai. Tapi ada yang cukup panjang, ada yang ini harus kita jadwalkan secara periodik. Contoh nih, ada kasus ketika komunikasi ditambah juga dengan kompetensi. Nah, komunikasinya nggak nyambung, kompetensinya nggak ada atau kurang, maka kita perlu edukasi, perlu pembinaan. Nah, ini yang pembinaan itulah yang memang perlu dijadwalkan. Itu saya rasa seperti itu, Pak. Artinya di sini ada salah satu kasus yang mungkin diselesaikan pada hari itu juga, ada juga yang memang membutuhkan waktu yang panjang ya seperti itu, Pak ya. Boleh mungkin jadi, tergantung Pak, dari kasusnya yang seperti apa, Pak. Betul sekali, baik, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya di sini, ada enggak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan? Terbantunya pengambilan keputusan diantaranya adalah keikutsertaan tim ya, tim inti biasanya, di inti manajemen
Kalau di sekolah ya wakil-wakil kepala sekolah itu tentu saja orang-orang yang memiliki kompetensi, baik dari sisi kompetensi yang cukup bagus, juga dari sisi komunikasinya juga cukup bagus. Itulah nanti yang bakal menjadi katalisator tadi, mempercepat proses, membantu proses, itu sangat-sangat membantu itu nanti, Pak. Oke. Itu saya rasa, Pak. Jadi di sini yang ikut terlibat itu dari tim manajemen, dari waka kurikulum atau mungkin waka-waka gitu ya, Pak ya. Tidak menutup kemungkinan, Pak. Orang-orang yang mungkin yang tidak masuk dalam hal itu, namun dalam kasus tertentu ini memang dirasa cukup berpengaruh. Cukup berpengaruh, karena tidak semua bisa kita atasi secara internal. Ketika kasus-kasus itu dari luar datangnya, karena memang sekolah harus bermitra dengan perusahaan, bermitra dengan stakeholder yang lain. Tentu saja kita harus bisa mempelajari kira-kira pakai approach, pakai pendekatan yang mana yang kira-kira akan mampu membantu kita. Jadi jangan menggunakan tangan besi. Pasti bisa, jangan menggunakan tangan besi. Sehingga semua kasus akan bisa kita atasi, yakin saja. Cuman waktunya yang memang perlu kita bersabar. Harus ada yang mungkin 2-3 kali, bahkan 10 kali pun kalau memang perlu ya harus tetap bersabar. Nah, seperti itu saya rasa, Pak. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya, Pak. Ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak hal sebetulnya sih, Pak. Banyak hal. Yang utama ketika kita memangku sebuah manajemen, menurut hemat saya nih, Pak, tentu saja kita patokannya masih tetap seperti yang awal saya sampaikan. Kita harus memiliki niat yang tulus, kemudian berintegritas, ya. Terus kemudian niat yang tulus, berintegritas, terus kemudian menguasai visi dan misi yang diemban. Tentu saja kita akan melangkah secara profesional sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita. Yakin saja begitu. Itu sementara itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Tentu saja ini bukan jawaban yang pasti benar, tapi itu hanya versi saya semata. Iya. Ya. Saya rasa itu sebagai pertimbangan Bapak nanti. Oke, jadi ada 3 poin Pak ya yang di pertanyaan tadi itu, niat yang tulus, terus yang integritas ya Pak ya, dan mengikuti atau menjalankan visi misi sekolah seperti itu Pak. Oke, terima kasih, itu saja Pak yang pertanyaan dari kami selaku guru atau calon guru penggerak angkatan 10 Pak. Ini itu saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.